Bab ke-401. Wah, rajin bener Mas Sayian. Masih pagi udah cuci motor. Suara Bu Ayu melengking dari depan pagar, memecah suasana pagi. Zayian yang memakai kaos oblong, celana training, rambut basah kena cipratan air, menoleh sambil tetap menggosok bodi motor. Iya, Bu Ayu. Mumpung lagi libur juga. Hehehe. Senyumnya sopan, bibir naik setengah, tatapan lurus tapi tak terlalu terlibat. Dari belakang Bu Ayu, muncul 3 ibu lain, masing-masing membawa kantong belanja. Pagi, Mas Sayian. Rajin banget. Ya, istrinya seneng pasti punya suami begini. Benar. Kalau tetangga sebelah tuh, laki-lakinya bangun aja jam 9. Zayian hanya menggumam. Hehe, iya. Ya, Bu. Kalimat singkat. Ramah, tapi jelas-jelas adanya. Maira yang sedang menumis bawang di dapur mendengar riuh suara wanita-wanita itu. Tangannya berhenti memegang spatula. Alisnya naik pelan. Astaga, lama amat. Gumamnya. Wajah mulai manyun. Lalu terdengar suara salah satu tetangga. Mas Zayan itu masih muda ya? Umur berapa? 18, Bu. Wah, muda banget ya. Baru lulus sekolah tahun ini ya? Hehe, iya, Bu. Kalau istrinya, kayak lebih tua. Belum tua, Bu, masih 24 tahun. Masih cantik juga, pinter juga. Maira mendengus. Hih, rajin banget ngobrol sama ibu-ibu. Suaranya rendah tapi pedas. Tiba-tiba teng. Brak. Panci jatuh. Atau lebih tepat, dibanting halus gaya orang gengsi ngaku marah. Di luar, ibu-ibu langsung nengok. Loh, itu suara apa? Kayak ada yang marah. Zayian menahan senyum. Dia tahu ritme suara rumah. Itu bukan panci jatuh biasa, itu panci baper istri. Hehe, saya masuk dulu ya. Bu ibu, udah lapar, mau sarapan. Pamit Zayian tepat saat ia selesai mencuci motor. Ibu-ibu tertawa geli. Iya mas, kami juga pulang, mau masak. Ketika ibu-ibu bubar, Zayian masuk dengan langkah santai. Maira berdiri di ambang pintu dapur. Tangan menyilang, wajah judes tapi pipi sedikit memerah. Zayian mengedip. Kok masaknya sampai kedengeran ke jalan? Nanti panci kita habis semua. Maira menepis spatula ke wastafel. Siapa juga banting? Perasaan kamu aja. Ya ampun. Padahal nggak ditanya juga kamu jelasin. Goda Zayian sambil nyengir. Masak apa? Mbak? Maira cemberut makin dalam. Masak oseng. Jawabnya ketus. Oseng cinta. Oseng tahu. Zayian tertawa pelan. Mendekat, mencium keningnya cepat dan kabur ke ruang tamu sebelum kena lempar sendok. Mereka sarapan. Oseng tahu pedas, telur mata sapi, dan teh manis. Maira masih sewot. Tapi diam-diam mengawasi Zayian makan seperti anak kecil yang lahap. Usai makan, Zayian berdiri dan mengumpulkan piring. Maira refleks menahan tangan suaminya. Udah biar aku. Zayian cepat-cepat menggeleng. Takut pecah. Pendek. Tegas. Satir. Maira mengetuk sendok ke meja pelan. Zayian. Zayian mencium ujung rambut Maira. Istriku kalau cemburu, tenaga 3 kali lipat. Maira menghembuskan napas keras. Tapi sudut bibirnya terangkat sekilas. Ish, apaan sih? Aku gak tersipu kok. Gumannya memarahi diri sendiri, pelan sekali. Hari itu mereka libur berdua. Jarang-jarang, karena jadwal klinik dan bengkel sering tabrakan. Mbak,
Jalan-jalan. Yuk. Enggak ah. Enggak ada uang. Ya masak libur-libur gini cuma dekem aja di rumah. Biar aja dekem. Jalan-jalan juga pasti keluar uang. Di rumah juga digodain mata tangga. Risih mbak. Suami Mbak Maira ini laku banget sama ibu-ibu. Lihat tuh. Bu Ayu sama Bu Sri. Dari tadi seliweran terus depan rumah. Maira melongo ke depan rumah dari jendela yang terbuka. Dia menahan senyum. Benar. Memang suaminya ini populer di kalangan emak-emak komplek. Ya udah, deh. Ayo. Zayan tersenyum lebar. Di jalan kota, Zayan menarik tuas motornya tipis-tipis. Maira di belakang, memeluk pinggangnya sambil bersandar. Jalan-jalan gini kan, enak. Cari angin, cari pemandangan beda. Enggak di rumah aja, yang kelihatan pasti Bu Ayu. Bu Sri, Mbak Maira juga. Sela Maira. Lah, kalau Mbak Maira mah, seneng dong. Maira terdiam. Ada rasa hangat merayap di dadanya. Mereka berhenti di taman kota. Beli cilok 3 ribuan dan es teh 1 gelas berdua. Maira duduk menunduk waktu minum bergantian. Pipinya merah. Kita memang baru nikah. Konsepnya ngirit tapi romantis. Maira meringis, tertawa kecil. Romantis apanya makan cilok 3 ribu? Yang penting quality time, bukan kuantri harga. Maira pura-pura mencita kepala Zayan. Saat sedang menikmati suasana taman yang teduh, mereka tidak sengaja melihat mobil hitam berhenti. Seorang wanita turun. Anita Bude Zayan. Di belakang muncul Erwin, suaminya. Zayan buru-buru mendekat. Bude! Anita menoleh, sempat bingung, lalu tersenyum. Zayan. Wah, ngapain di sini? Pacaran. Hehehe. Zayan menggaruk belakang kepalanya. Mana? Anita melihat di belakang Zayan. Maira hanya menunduk sopan. Zayan langsung jawab. Mbak Maira itu, Bude, istri. Anita dan Erwin spontan melotot. Hah? Erwin sampai batuk-batuk. Kamu bercanda? Kamu tuh baru lulus SMA kan? Zayan nyinyir kaku. Hehe. Anita mendekat, menatap Maira dari ujung kepala sampai sepatu. Maira jadi kikuk, menahan napas. Kamu lagi bercanda, kan? Zayan menggeleng. Menikah? Kapan? Nggak ada bikin pesta. Kenapa nggak ngabarin Bude? Zayan belum sempat jawab. Anita langsung menelpon Zizi. Telepon tersambung dan terdengar suara Zizi. Assalamualaikum. Mbak Anita. Tumben telepon. Aku ketemu Zayan sama istrinya. Oh, di mana? Mbak. Oh, di mana? Kamu nikahin anakmu dan gak ada kabarin Mbak. Mas Aryo. Bapak? Iya Mbak. Mereka nikah diam-diam. Udah aku bilang, anakku satu ini kepala batu. Aku juga udah marah sama mereka. Tapi ya udah. Udah terjadi juga. Sekarang mereka aku suruh tinggal di rumah komplek mekar. Anita mendengus panjang. Astaga. Zi, ini keluarga apa sih? Mbak, nanti kita ngobrol aja face to face. Biar enak. Lalu Zizi dengan santai berkata. Sekalian nanti sore ke rumah ya. Mbak, mau dibahas pesta nikahnya sekalian sama rencana lamaran. Anita hanya menggeleng, pusing juga dengan keluarga adiknya ini. Setelah telepon ditutup, ia menatap keponakannya. Mamamu bilang nanti mau cerita di rumah. Tapi, Bude nggak bisa nunggu. Cepat bilang. Zayan hanya nyengir. Ya, kami udah nikah, Bude. Sekitar 3 bulan yang lalu. Sekarang aku kuliah sambil kerja. Dan Mbak Maira juga kerja di klinik. Bude tanya gimana kalian bisa nikah diam-diam dulu. Anita melotot sebal.
Erwin mengusap lengannya. Sayang, kolesterol. Kurangin marah-marahnya. Anita mendekus. Sebenarnya, Zayan udah lama suka sama Mbak Maira. Mbak Maira mau nikah sama cowok komodo. Ada pacarnya yang lain datang lagi bunting. Terus kabur. Makanya Zayan nikahin Mbak Maira aja. Astaga! Anita mengusap wajahnya. Sudah habis kata-kata yang dia punya. Bude pusing. Dah. Erwin tertawa pelan. Anita melotot padanya. Ya udah. Biar hilang pusingnya. Kita jalan aja. Nyari angin biar seger. Zayan hanya nyengir. Ayo, kalian ikut kami aja. Akhirnya, Anita walau wajah masih sinis mengajak mereka jalan bareng dulu sebelum ke rumah Rick. Sepanjang jalan, Anita memberi ceramah panjang. Maira menunduk saja. Namun sesekali mendengar Zayan membalas lembut. Tidak membantah, hanya menerima nasihat. Mbak Anita. Anita asal masuk saja, setelah mengucap salam dengan dingin. Zizi yang cukup paham kakaknya sedang marah dan kesal itu hanya membalas salam lirih. Keren kamu. Bang. Kayaknya Zayan ngikutin jejakmu. Bang. Zizi cemberut karena kakaknya ini malah meledek. Di ruang tamu, semua berkumpul. Rick, Anita, Erwin, Ryan, Zayan dan Maira. Oma Zelin sedang di kebun, sedangkan Zara main entah di mana. Aku udah dengar sendiri dari Zayan. Ya gimana mbak? Aku kan gak mungkin juga nyuruh mereka cerai. Kamu gimana sih? Zi? Sampai lepas pengawasan begini. Mereka akan nikah bukan karena hamil duluan. Mbak? Iya. Tapi ini tetap nggak dibenarkan. Zi? Terus aku mesti gimana? Nyuruh mereka pisah. Bude, jangan nyalahin mama. Ini udah keputusan Zayan. Sebulan lalu juga mama marah besar sampai kami diusir. Aku juga kerja di bengkel setelah. Aku udah ambil pelajaran karena bertindak tanpa minta pendapat keluarga. Tapi, aku gak menyesal menikahi Mbak Maira. Udah mantap banget. Anita memijit pelipisnya. Astaga! Sekarang gak penting lagi bahas ini, Mbak Nita. Rick angkat suara. Sekarang yang mesti dibahas jalan mereka ke depan. Jelas sangat masih panjang. Iya, aku juga tahu. Suara Anita lirih. Dia juga paham walau masih kesal. Mbak, aku manggil Mbak sekarang karena mau bilang ini juga. Rencananya kami mau bikin pesta buat mereka dalam waktu dekat dan lamaran. Lamaran? Mereka kan udah nikah. Ngapain pakai lamaran lagi? Maksudku, lamaran Ryan sama Indah. Apa? Anita sampai berdiri. Ryan juga? Maira melotot. Gila, ya. Si, mereka itu masih bocah. Masih kecil untuk nikah muda. Apa kalian gak mikir tentang kesiapan mental mereka? Finansial mereka bahkan belum jalan. Biarin mereka kuliah dulu. Oke lah. Zayan udah terlanjur jadi bubur. Kalau Ryan, ini buat ngembangin bisnis kalian? Atau memang kemauan Ryan sendiri? Rick menggaruk belakang kepalanya. Dua-duanya sih, Mbak. Kebetulan kami ada kerjasama. Dan hubungan ini bakal berpengaruh juga untuk sinting kalian berdua. Bab ke-402. Udahlah, Yang. Anita memutar bola matanya. Napas berat terdengar jelas. Kalian ini, aduh, pusing aku. Jelas banget buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini udah pilihan mereka. Lagian Arik juga udah siapin semua buat ketiga anaknya. Mereka cuma tinggal kuliah dan lanjutin Pavel Group. Ucap Erwin yang sedari tadi hanya diam. Anita menghela napas berat. Memang benar. Apa yang perlu dicemaskan jika papanya saja sudah punya banyak properti dan siapkan masa depan triplet. Zayan masih bakal kuliah walau dia udah nikah. Sementara ini emang di bengkel.
Tapi, nanti setelah mulai kuliah aku... Bab ke-402. Udahlah, Yang. Anita memutar bola matanya. Napas berat terdengar jelas. Kalian ini, aduh, pusing aku. Jelas banget buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini udah pilihan mereka. Lagian Arik juga udah siapin semua buat ketiga anaknya. Mereka cuma tinggal kuliah dan lanjutin Pavel Group. Ucap Erwin yang sedari tadi hanya diam. Anita menghela napas berat. Memang benar. Apa yang perlu dicemaskan jika papanya saja sudah punya banyak properti dan siapkan masa depan triplet. Zayan masih bakal kuliah walau dia udah nikah. Sementara ini emang di bengkel. Tapi, nanti setelah mulai kuliah, dia bakal magang di tempat lain. Arik menjelaskan. Kalau Ryan, dia udah ada planning sendiri sama Indah. Rencana. Kami buka usaha bareng, Bude. Suara Ryan mantap, lalu melanjutkan. Aku udah siapin usaha kecil bareng Indah nanti. Dimsum sama boba. Aku udah hitung modal, bahan, sewa tempat kecil dekat kampus. Papa bisa kasih tambahan modal jika kamu butuh. Sela Arik yang cukup berminat dengan rencana usaha Ryan. Enggak, Pah. Aku ada tabungan sendiri. Ruangan sunyi beberapa detik. Bagus deh, Pak De senang dengarnya. Kamu pasti juga udah siapin semua. Dengar kamu udah hitung segala macam. Tempatnya udah dapat. Udah mulai jalan. Tukas Sewenyang juga ikut bersemangat. Udah, Pak De. Udah siap semua. Udah jalan juga. Sekarang dijagain sama Indah. Kami bergilir. Jawab Ryan. Bagus. Erwin mengangkat jempolnya. Kalau misalnya kalian butuh tambahan modal, langsung hubungi Papa. Suruh Arik. Jetty, lamarannya Jetty, kan? Tanya Ryan. Anita memijat ujung alis. Astaga, ini keluarga apa sih? Semua pada keburu dewasa. Erwin menahan tawa. Zizi hanya menghela napas panjang. Akhirnya, Anita mengangkat tangan menyerah. Ya udah, terserah kalian. Tapi kalau sampai ribut, kalau sampai kalian gak serius belajar, kerja, dan ibadah, Bude dateng jambak kalian satu-satu. Makasih, Bude. Ujar Ryan rendah, tulus. Anita mendengus. Jangan manis-manis. Aku masih marah. Namun saat ia dan Erwin pamit pulang, bibirnya tertarik sedikit. Miris bahagia. Campur aduk. Di mobil, Anita bersandar, pura-pura main ponsel padahal masih kesal. Erwin melirik. Sudah, sayang. Mereka anak baik. Anak baik kok nekat semua begitu. Tapi kemudian, dia mengirim transfer bukan ke Ryan, bukan ke Zizi, melainkan ke Zayan. Buat jajan. Walau tadi marah, tetap sayang. Setelah itu, Anita menelpon anak gadisnya, Arunika. Halo, Nika. Kamu di mana? Baru pulang belajar kelompok? Mah, ini di rumah sama Pak Diario. Katanya mau ketemu Papa, tapi Papa belum pulang. Pak Diario di situ? Sama siapa? Kamu tunggu di rumah. Mama sama Papa on the way. Pak De sendiri. Mah, oke. Mah, aku bikinin teh buat Pak De. Terserah, asal sopan. Jangan ngeluarin muka bete kamu itu. Arunika mendengus kecil. Iya, Mah, gak mungkin lah. Pak De kan baik. Telepon ditutup. Erwin nyeletuk. Nika mirip kamu. Anita melotot. Jangan mulai. Zayan dan Maira keluar dari rumah keluarga dengan wajah capek tapi lega. Zayan berjalan sambil mengibaskan dompet di tangan. Mbak, Bude marah-marah.
Tapi kok tetap kasih uang ya? Aku bingung. Karena kamu kesayangan lah. Myra mengelus lengan suaminya. Walau kamu bikin drama keluarga, tapi kamu anak baik bagi mereka. Sambungnya sambil memasang helm. Ziyan mulai menarik tuas gas motor setelah Myra naik di jok belakang. Terus, Om Erwin juga transfer diam-diam. Katanya buat motivasi laki-laki. Motivasi apa? Motivasi kawin muda. Myra menahan tawa. Motivasi jadi suami hebat dong. Ziyan menegakkan bahu. Berlagak gagah. Myra mencubit pinggangnya. Kamu kok bangga banget? Kebanggaan suami yang dicintai istri. Ziyan menjawab manis, bikin Myra memalingkan wajah cepat karena pipinya panas. Lalu Ziyan menepuk saku jaketnya. Mbak, makan enak yuk. Mumpung dapat rezeki. Myra menggeleng. Kita tadi udah makan di rumah Mama Zizi. Udah kenyang. Tapi kan traktiran keluarga beda rasanya. Mbak, rasanya kayak uang diplomasi. Myra mendecak. Udah simpan aja. Jangan diborosin. Ziyan manyun. Aku traktir Mbak. Kok malah Mbak yang ngatur? Aku cuma mau terima uang dari hasil kerja kamu. Myra menepuk dada Ziyan. Yang ini buat kamu. Simpan. Udara jadi hangat. Meski matahari berganti bulan sabit di atas langit. Namun, seperti karma instan turun dari langit. Dan, motor goyang. Plak plak plak. Ban bocor. Ziyan berhenti, menatap ban belakang dengan keputusasaan seolah dunia mengkhianatinya. Mbak. Suaranya gemetar. Bannya, jadi korban cinta dan prinsip hematmu. Myra melongo. Lah kok salah aku? Mbak sih, nolak makan enak. Alam semesta marah. Ziyan menunjuk ban dramatis. Alam semesta marah sama kamu. Uang dari Bude harusnya disimpan. Harusnya kamu gak maksa makan enak. Myra mencak-mencak. Aku tuh sayang sama Mbak. Mau bahagiain istri lah. Bahagiain aku dengan dorong motor di malam-malam gini. Dan jadilah dua orang menikah itu berdebat sambil mendorong motor. Hih, ini udah malam susah lah nyari bengkel. Iya, mana udah tutup semua. Ini loh baru jam 7 En. Walau jam 7 kan udah habis jam kerjanya. Biasa pada sampai sore doang. Kamu aja di bengkel cuma sampai jam 4 atau jam 5 kan? Aduh, Mbak. Pusing kali pakai helm sambil dorong gini. Terus aku harus gimana dong? Mbaklah yang bawa helm. Aku yang dorong. Astaga. Aku nggak tega kalau Mbak yang dorong motor. Jeti, bawain helm ya. Mbak, biar nggak pusing. Mbak malah pusing lihat kelakuan kamu. Meski sambil ngomel, Myra juga setuju membawa dua helm di tangan, sedangkan Ziyan mendorong motor. Orang-orang menoleh, ada yang nyengir. Pasangan muda penuh drama, manis tapi bikin stres. Namun di tengah keributan itu, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Kaca turun. Seorang pria muncul. Wajahnya Myra langsung membeku. Lelaki dengan kemeja rapi, senyum menusuk. Sugeng. Mantan yang dulu meninggalkannya demi perempuan lain. Ucapnya dengan nada mengejek. Myra, dorong motor? Waduh, baru nikah udah susah. Ya, salah pilih kayaknya. Ziyan berhenti mendorong. Kepala menoleh perlahan. Mata dinginnya terangkat, pelan tapi tajam. Mbak? Bisik Ziyan, suaranya turun. Ini komodo itu. Ya. Sugeng tertawa licik. Ya ampun, sampai sekarang masih sebut-sebut aku. Lalu menatap Ziyan dari ujung kaki sampai kepala, meremehkan. Jeti ini suamimu.
Salah nikah kamu tuh, Mir. Kenapa mau-maunya sama bocah? Sudahlah nggak punya kerjaan. Malah diajak dorong motor. Hahaha. Myra menggenggam tangan Zayan kuat. Zayan diam. Tatapannya menghitam. Bibirnya naik sedikit bukan senyum. Lebih ke oh ini dia orangnya. Angin berhenti sekejap. Suasana berubah dramatis. Myra ingin menarik Zayan pergi. Tapi pemuda 18 tahun itu berdiri seperti pria dewasa penuh harga diri. Pelan, tenang, tapi mematikan. Mas, ucap Zayan, menatap lurus. Kalau hidup mas bagus, mas nggak akan berhenti cuma buat ngeledek. Sugeng membeku sesaat. Dan kalau mas nyesal, itu urusan mas. Gua dapat Mbak Myra. Mas sendiri dapat apa? Oh iya, cewek bunting ya. Myra menelan ludah. Sugeng tersentak. Zayan lanjut, suara rendah tapi jelas. Kami mungkin dorong motor, tapi hati kami nggak pernah bocor. Myra langsung menoleh cepat, menahan tawa sekaligus aneh. Istilah apa pula itu? Sugeng mendengus, tapi wajahnya merah. Dasar bocah, katanya, tapi terdengar goyah. Mas, kalau cuma naik mobil, biasa banget. Tapi, kalau bertengkar sambil dorong motor, romantis banget. Belum pernah ya? Myra sampai melebar matanya. Romantis banget apaan? Capek iya. Gerutunya dalam hati. Bab ke-403. Acara lamaran Ryan berjalan lebih mulus dari perkiraan siapapun. Rumah Pak Surya tampak hangat meski sederhana lampu-lampu taman digantung rapi. Anyaman janur kecil menghiasi pintu. Aroma seduhan teh melati menyeruak dari ruang tamu. Erik dan Zizi datang membawa seserahan. Disusul Erwin dan Anita yang wajahnya masih agak tegang tapi tetap dandan rapi. Jelas batinnya belum sepenuhnya ikhlas, tapi cinta pada keponakan gak bisa bohong. Ryan duduk tegak, tapi lututnya bergerak-gerak halus tanda gugup. Indah duduk tak jauh di samping ayahnya. Wajahnya kemerahan, senyum malu-malu. Pak Surya membuka percakapan, suaranya rendah tapi mantap. Kami menerima niat baik keluarga. Insya Allah, kalau semua berjalan lancar, anak-anak bisa menjalani masa depan yang baik. Arik tersenyum sopan. Terima kasih, Pak Surya. Kami datang untuk melamar Indah, dan dengan resmi meminta Indah menjadi calon istri anak kami. Ryan. Indah menunduk makin dalam. Tangannya meremas rok pelan. Ryan menelan ludah, tapi matanya tak lepas dari Indah. Ada sorot yang jelas. Bangga, sayang, dan gugup setengah mati. Acara doa berlangsung singkat. Setelah cincin melingkar di jari Indah, mata itu akhirnya bertemu. Sekilas saja, tapi bagai ribuan kata berhamburan dalam tatapan itu. Anita yang sempat half-heart, setuju malah tiba-tiba mengelap sudut mata. Ya ampun, masih bayi rasanya lihat dia. Bisiknya lirih. Erwin menahan tawa, memeluk pundak istrinya pelan. Tadi kamu yang mau ngejambak semua anak. Ingat. Diam. Anita mendengus. Ini momen haru. Jangan ganggu. Setelah tamu mulai pulang, Ryan dan Indah sempat menghilang sebentar ke bagian taman belakang. Bukan kabur. Cuma butuh ruang bernapas, katanya. Tapi jelas keduanya sebenarnya hanya ingin menikmati momen berdua. Lampu taman remang, suara jangkrik terdengar, udara malam adem menenangkan. Indah duduk di bangku besi putih, rok pastel jatuh melambai. Ryan berdiri beberapa langkah di depannya, menyadari jantungnya sendiri belum turun ritmenya. Kamu masih deg-degan? Indah bertanya, senyumnya kecil tapi penuh cahaya. Ryan menggaruk tengkuk. Iya, deg-degan yang enak, sih. Indah menunduk sedikit, senyum makin malu-malu. Ryan mendekat, duduk di sebelahnya. Tangannya pelan menyentuh jemari Indah. Kamu cantik banget hari ini. Indah meliriknya cepat.
Masa sih? Tadi aku sampai salah ucap pas doa. Gara-gara kamu. Ryan meringis kecil. Indah tertawa pelan. Tapi jari-jarinya justru mengencang menggenggam tangan Ryan. Ia menarik napas pelan. Lei, kamu yakin? Perjalanan kita bakal panjang. Ryan menatapnya lurus, dalam, intens. Aku udah lihat kamu sabar sama hidup, sama keluargamu, sama aku. Ia mendekat sedikit, suaranya mengecil tapi tegas. Aku gak mau masa depanku sama orang lain. Pipi Indah memanas. Begitu pelan-pelan Ryan mengangkat tangan Indah dan mencium punggungnya. Ia hampir lupa caranya bernapas. Aku bakal bikin kamu bahagia. Bisik Ryan, jemari mengusap punggung tangan itu lama, lembut. Nggak janji sempurna, tapi aku bakal belajar. Setiap hari. Indah menggigit bibir bawahnya. Suara seraknya keluar nyaris seperti napas. Aku percaya. Dada Ryan terasa penuh. Ia mendekat, menyentuh lembut helai rambut Indah yang jatuh di pipi. Boleh, peluk? Indah sempat menoleh ke belakang rumah memang jauh. Suara dari dalam samar. Ia mengangguk lirih. Ryan memeluknya. Pelan. Penuh hormat. Tapi hangatnya nyata. Begitu dekat sampai napas mereka saling menyentuh kulit leher. Indah merapat. Tangan menyentuh dada Ryan. Jantungnya berdetak cepat. Mereka tak bicara. Tak perlu. Dunia mengecil, tinggal dua orang di bawah lampu taman, yang baru saja saling memilih untuk masa depan panjang. Ryan mengusap pipi Indah. Matanya perlahan sayu, menutup lalu bibir mereka saling menemukan. Sudah, Lei, nanti ada yang lihat. Bisik Indah saat bibir mereka sedikit berjarak. Gak apa, nanti biar sekalian dinikahin. Sahut Ryan enteng, mencium lagi bibir mungil Indah sampai lidah mereka saling bersentuhan. Jangan gila. Terdengar suara kekehan pelan dari Indah. Alu gak mau kayak kembaranmu. Ryan ikut terkekeh pelan. Namun wajahnya masih enggan untuk berjarak secentipun. Saat akhirnya berpisah pelan, Indah tersenyum kecil, suara manis namun lirih menggoda. Nanti, jangan peluk kayak gini di depan papa ya. Bisa-bisa kamu diusir. Ryan terkekeh pelan, tapi nadanya dalam. Kalau resmi nanti, aku gak bakal lepas kamu sama sekali. Indah menoyor bahunya. Sudah sana. Papa kamu nyariin. Ryan berdiri, tapi sebelum pergi ia menunduk sedikit. Mencium ujung kening Indah cepat lalu kabur sambil menahan wajah panas. Karena Indah memaki kecil dan menutupi wajah dengan dua tangan. Anak 18 tahun, jatuh cinta, dilamar, hati mekar macam bunga kena matahari. Erik sudah duduk dengan tumpukan berkas ketika Ken datang membawa 2 cangkir kopi. Rambut Ken masih agak basah. Baru keramas. Rapi seperti biasa. Pagi, Pak. Pagi. Coba kita bahas merger Surya Group sama PT Purel. Kalau berjalan, kita bisa gabungkan rantai distribusi ekspor kayu mereka. Ken membuka tablet. Sudah saya rangkum poinnya. Pak Surya tertarik karena brand Purel sudah kuat. Erik bagus. Kamu cepat nangkap. Terbiasa kerja sih, Pak. Ken menjawab cuek sambil menyeruput kopi. Erik melirik, sebal setengah salut. Sekretaris macam dia jarang. Pintar. Gesit. Tapi mulut kadang pedas. Tiba-tiba pintu diketuk nggak sopan, lalu belam dibuka. Zara masuk sambil nyengir. Papa ah. Suaranya manja. Erik menghela napas. Ken langsung tegap, otomatis formal. Zara berjalan ke meja, lalu seolah lupa dunia menyender ke kursi Ken,
menatapnya dengan tatapan genit kekanak-kanakan. Hai, Kak Ken. Ken kaku. Pagi, Mbak Zara. Kak Ken udah makan? Mau aku ambilin bekal? Kebetulan, aku bawa bekal buat papa. Nanti mama biar makan di kantin. Satunya buat Kak Ken aja. Zara berkedip centil. Erik mengetuk meja pelan. Zara. Apa? Katanya tanpa menoleh, tetap genit kayak kucing mau manja tapi juga mau ngegigit. Jangan ganggu orang kerja. Hehe. Zara tertawa, lalu berpindah ke kursi Erik. Pah, anak-anak mau ngadain perpisahan. Camping gitu, ada pengawasnya kok, jadi aman. Papa nggak usah khawatir. Lokasinya Jakun. Camping? Zara mengangguk pelan sambil mengeluarkan 2 kotak bekal dari tas. Ini buat papa. Yang ini buat Kak Ken. Zara, kamu sebegitu perhatian sama sekretaris papa? Ya. Hehe, biar kayak anak sekolah. Dapat makanan bergizi biar apa? Biar kerja maksimal. Kamu gak kasih aneh-aneh di makanan ini, kan? Zara memanyunkan bibir. Enggak lah. Ini sogokan. Pah, aku cuma minta duit. Kok? Buat camping sekolah. Lalu, spontan, ia cium pipi Erik. Love you, Pak. Erik menghela napas, membuka ponselnya dan mengirim uang ke e-wallet Zara dan sedikit uang cash. Jangan berlebihan, Sarah. Makasih, Papa sayang. Jangan lupa dimakan ya, Pak. Lalu melirikkan sedikit genit. Ya sekretaris Ken. Zara, lama-lama Papa masukin juga kamu ke asrama. Jangan dong. Zara melirikkan sambil berjalan mundur. Dadah Kak Ken. Jangan kangen ya. Pintu tertutup. Hening sejenak. Astaga, anak itu dari mana sih belajar genit begini? Erik menatap Ken datar. Ken. Ken angkat tangan cepat. Demi Tuhan, Pak, saya bahkan takut napas depan dia. Erik menahan tawa. Bagus, karena dia aneh-aneh. Saya masih belum mau melepas anak gadisku itu. Ken mendadak langsung kering tenggorokan. Saya tidak tertarik dengan anak kecil. Maksudmu, anak gadisku itu tak menarik begitu? Ken jadi gugup karena tanggapan Erik agak sulit dipahami. Bukan begitu. Zara, menarik. Tapi, saya lebih suka wanita dewasa. Erik mengangguk, tertawa kecil. Jangan terlalu serius begitu. Keduanya lanjut kerja, tapi Ken jelas masih syok. Sorenya, Ken pulang. Apartemen yang rapi meski kini terasa sepi tanpa ada yang menyambut. Gaya minimalis tapi elegan. Ia lanjut melepas bajunya dan berjalan masuk ke bawah shower kamar mandi. Air hangat jatuh, pundak rileks. Hari panjang. Banyak drama. Keluar kamar mandi, rambut basah, pakai kaos longgar. Mau ambil makan di kulkas setika. Ting tong. Ken berhenti. Jam hampir 8 malam. Siapa? Ia jalan pelan ke pintu, mengintip lewat intercom. Begitu melihat siapa yang berdiri di luar, Ken mendadak tegang. Jantungnya mencelos,